Budi mencoba membangun usaha dari tabungannya bekerja di pabrik. Namun berkali-kali ia terus mengalami kegagalan. Hingga di usianya yang tidak muda lagi, yaitu 45 tahun, akhirnya kesuksesan yang ia cari bisa diraih. Seberapa keras perjuangan Pak Budi dan bagaimana proses ia meraih kesuksesan itu, semuanya akan kita dengar dalam kisah kali ini. Dengan harapan di akhir kisah ini teman-teman bisa termotivasi dan terinspirasi untuk meraih kesuksesan yang sama. Pak Budi lahir di sebuah desa kecil, tumbuh dalam keluarga yang hidup serba kekurangan. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, mengolah ladang orang lain dari pagi hingga sore hanya untuk mendapatkan hasil yang pas-pasan. Meski kehidupan keluarganya sulit, Pak Budi kecil sangat senang belajar. Namun mimpinya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya harus berhenti ketika ia berusia 15 tahun. Ayahnya sakit keras dan tidak lagi bisa bekerja di ladang. Sebagai anak sulung, Pak Budi merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarga. Dengan perasaan berat, ia memutuskan untuk berhenti sekolah dan mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Berbekal tekad yang kuat untuk memperbaiki kehidupan keluarganya, di usianya yang ke-18 tahun, Pak Budi merantau ke Jakarta. Di kota besar ini, ia mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil. Bekerja berjam-jam di bagian produksi dengan upah yang rendah. Setiap hari, ia bekerja dari pagi hingga menjelang malam. Pulang dengan badan lelah tetapi hati yang penuh harapan. Ia selalu menabung sedikit demi sedikit, berusaha mengumpulkan modal agar suatu hari nanti bisa membuka usahanya sendiri. Ia bertekad untuk mengubah nasib dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Setelah 5 tahun bekerja di gudang produksi, Pak Budi akhirnya menikah. Namun Pak Budi mulai merasakan ketidakpuasan dalam dirinya. Ia sedikit kecewa mengingat tabungannya selama 5 tahun habis hanya untuk biaya pernikahan. Ia merasa bahwa jika terus bekerja sebagai buruh, hidupnya akan stagnan dan sulit untuk membawa perubahan yang berarti bagi keluarganya. Di sela-sela waktu istirahat, ia sering memikirkan cara untuk mandiri, membangun usaha yang bisa ia kelola sendiri. Hingga akhirnya setelah menabung cukup lama, Pak Budi memutuskan untuk membuka usaha jahit sederhana di rumah kontrakannya. Bermodalkan satu mesin jahit bekas dan kain-kain sisa dari pabrik, ia mulai menerima pesanan dari lingkungan sekitar. Ia membuat pakaian sederhana, seperti baju tidur dan pakaian rumah, serta menjualnya dengan harga yang sangat terjangkau. Namun tanpa pengetahuan bisnis yang membadai, dan hanya berbekal keterampilan produksi dari pekerjaannya di pabrik, usahanya berkali-kali menemui kegagalan. Pak Budi sadar bahwa usaha jahitnya tidak memiliki sistem pemasaran yang baik, dan ia kesulitan menarik pelanggan baru. Usahanya berkali-kali bangkrut, hingga akhirnya ia terpaksa menutupnya dan kembali bekerja di pabrik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun kegagalan usaha jahitnya membuat Pak Budi kembali menjadi buruh, ia tidak kehilangan harapan. Di pabrik, Pak Budi berteman dengan beberapa rekan kerja yang bekerja di bagian pemasaran. Pak Budi yang selalu ingin belajar, mulai mendengarkan setiap pembicaraan mereka tentang cara memasarkan produk, menggait pelanggan, dan strategi lain untuk meningkatkan penjualan. Setiap kali ada kesempatan, Pak Budi bertanya kepada teman-temannya mengenai cara-cara yang mereka gunakan dalam pemasaran. Meskipun hanya belajar secara informal, Pak Budi mencatat setiap saran yang ia dapatkan dan membayangkan bagaimana ia bisa menerapkan ilmu tersebut jika suatu hari kembali membuka usaha. Pengalaman ini membuka matanya, dan ia menyadari bahwa pengetahuan pemasaran yang dulu ia abaikan sangat penting dalam mengembangkan sebuah usaha. Mimpi Pak Budi untuk memiliki usaha yang mapan kembali menyala. Ketika usianya menginjak 40 tahun,
ia merasa bahwa inilah waktunya untuk mencoba lagi. Ia pun membuat janji pada keluarganya bahwa ini akan menjadi usahanya yang terakhir. Jika gagal, ia akan berhenti dan menerima hidup sebagai buruh pabrik sampai pensiun. Bermodalkan pelajaran pemasaran yang ia dapatkan dari teman-temannya, Pak Budi memberanikan diri membuka usaha distribusi kain. Ia bekerja sama dengan pemasok kain dari pabrik dan menawarkan produk-produknya kepada toko-toko kecil di sekitar kota. Meski pernah mengelola usaha kecil sebelumnya, dunia distribusi kain ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Pada tahun-tahun pertama, Pak Budi menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kesulitan dalam merekrut karyawan yang bisa diandalkan. Karena baru belajar, Pak Budi sering merekrut orang yang terlihat baik namun ternyata tidak kompeten atau bahkan mencurangi usahanya. Beberapa karyawan yang ia rekrut bahkan mencuri pelanggan dengan memberi diskon besar tanpa sepengetahuannya. Perilaku ini merusak reputasi usahanya dan Pak Budi merasa sangat terpukul. Situasi berat ini benar-benar menguji ketangguhan mental Pak Budi. Berkali-kali ia merasa ingin menyerah, tetapi impian dan tekadnya untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses selalu membuatnya bangkit kembali. Ia mulai lebih selektif dalam memilih karyawan, mencari orang yang jujur dan berdedikasi. Dari berbagai kegagalan dan kesulitan, Pak Budi semakin belajar dan memahami dunia bisnis. Ia mulai memahami pentingnya menjaga integritas, seleksi karyawan yang baik, serta menerapkan strategi pemasaran yang konsisten. Hingga beberapa tahun berikutnya, ketekunannya mulai menunjukkan hasil. Meskipun sering merasa kecewa, Pak Budi tidak pernah benar-benar menyerah. Ia tetap bekerja keras, mempertahankan semangatnya, dan menerapkan pelajaran yang ia dapatkan dari teman-teman di pabrik dulu. Hingga Pak Budi mulai mendapatkan pelanggan tetap yang setia pada produknya. Ia juga memperluas jaringan pemasaran dengan membangun hubungan baik dengan para pemilik toko di berbagai kota. Bisnisnya pun perlahan mulai berkembang dan Pak Budi mulai merasakan perubahan dalam kehidupannya. Setelah bertahun-tahun melewati berbagai tantangan, Pak Budi akhirnya berhasil membangun bisnis distribusi kain yang mapan. Bisnisnya mulai dikenal di kota dan Pak Budi dihormati sebagai pengusaha yang jujur dan ulet. Pak Budi tidak pernah menyangka bahwa dirinya yang dulu hanya seorang buruh bisa mencapai titik ini. Dengan rasa bangga, ia selalu berbagi kisah perjalanannya kepada anak-anaknya, mengajarkan bahwa pendidikan tinggi atau dukungan besar bukanlah penentu kesuksesan, melainkan kerja keras, ketekunan, dan kemauan belajar dari kegagalan. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai. Jalan menuju sukses bisa dimulai kapan saja dan oleh siapa saja, termasuk buruh pabrik berusia 40 tahun. Semoga kisah ini bisa membangkitkan semangat teman-teman untuk berjuang lebih keras dan tetap optimis. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan kesuksesan yang kita kejar. Amin. Jangan lupa tinggalkan like, doa, atau harapan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.